Selamat bertemu kembali dengan kami, video tutorial di YouTube pada channel kumpulan video tutorial. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan yang kemarin, karena video tutorial ini step by step dari kita tuh, dari tingkat pemula sampai tingkat mahir. Sudah kami siapkan tabel ini, yaitu tabel aplikasi toko sederhana, dimana nanti kita akan mencari sisa stok. Ini mungkin kemarin pada video sebelumnya sudah kita bahas. Kas masuk adalah yang terjual dikalikan dengan harga jual. Kita menghitung laba ini menggunakan fungsi matematis, dan di sini kita akan menggunakan fungsi statistik. Bagaimana kondisi stok? Maksudnya kondisi stok di sini, misalkan pada suatu toko, pada toko tertentu, karena barangnya terlalu banyak sehingga secara manual untuk menghitung sisa stok barang itu sangat kesulitan. Nah, di sini kita akan membantu dengan aplikasi Excel, bagaimana seorang manajer atau pemilik toko bisa mengetahui sisa stok itu, kondisi stoknya, apakah kondisi stok ini sudah aman, kurang, atau kurang sama sekali. Kita menggunakan fungsi jika, fungsi if, dimana nanti yang menjadi acuan kondisi stok ini adalah sisa stok. Nah, pemilik toko atau manajer tidak perlu melihat sisa stok, hanya melihat kondisi stok ini, apakah sisa stok yang ada di gudang atau ada di toko itu sudah aman atau perlu ada pembelian baru. Baik, kita mulai. Ada yang lupa, jumlah dari barang ini satuannya kita beri satuan, tetapi tetap walaupun nanti ada huruf atau karakter yang bukan angka, tetap fungsi matematisnya jalan. Artinya fungsi matematisnya berfungsi tetap. Misalkan begini, saya contohkan begini, 85 ini kalau sampo botol itu kan satuannya botol, 85 botol. Terus kita menghitung sisa stok, misalkan sama dengan ini, kita manual ya tadi ya. Sisa stok itu jumlah awal itu ada di E4 ya, E4 di sel maksudnya sel E4 dikurangi sel F4 yang terjual. Apa yang terjadi? Terjadi ada kesalahan di sini, karena 85 botol itu tidak bisa dioperasikan secara matematis. Ini tidak bisa karena sudah ada karakter botol atau huruf botol, tidak bisa. Kalau kita buang botolnya, baru fungsi matematisnya jalan. Tapi bagaimana jika nanti 85 ini ada satuan botolnya tetapi fungsi matematika tetap jalan? Oke, kita mulai dari sini saja. Matematika secara logis itu pasti bermain dengan angka. Kalau tadi ada botol, itu bukan angka lagi. Terus bagaimana supaya ini ada satuan tetapi tetap muncul, maksudnya tetap fungsi matematisnya jalan? Oke, kita pakai kontrol sel tentunya, dengan kontrol
memakai shortcut di keyboard Ctrl 1 ya. Ada beberapa pilihan pada numbering, general number dan sebagainya. Kita sekarang memakai custom. Yang paling bawah sendiri pakai custom ini. Yang paling bawah sendiri. Kita pilih salah satu di sini, pagar, pagar. Maksudnya di sini, pagar di belakang koma itu adalah angka desimal. Kalau ratusan desimal, berarti pagarnya kita kasih 3. Karena ini puluhan, atau kita pakai ratusan 3 ya. 3 aja. Terus apa satuannya? Botol. Penulisan botol tidak harus diapit dengan 2 tanda kutip. Botol diapit dengan 2 tanda kutip. Botol. Jangan lupa ada spasi supaya nanti di layar tampil 85 spasi terus botol. Dan penulisan botol harus ada diapit dengan tanda kutip. Oke, langsung kita oke. Baru kita coba di sini sisa stoknya sama dengan sisa stok adalah pengurangan dari jumlah awal dikurangi dari yang terjual. E4 sel E4 dikurangi dengan sel F4. Kita enter. Nah, baru hasilnya ada 14 botol. Iya. Sekarang sampo saset. Ini satuannya berarti beda saset. Kita rubah lagi menjadi custom dengan shortcut di keyboard dengan Ctrl 1. Kita pakai custom. Tadi biasanya ini sudah bentar ya, mana tadi botol. Ini kita ganti botol ini. Biasanya sudah tersimpan. Botol kita ganti dengan saset. Oke. Ya. Terus sabun mandi. Kita ke bawah ini pakai buah ya. Sabun mandi, pasta gigi pakai buah custom. Ingat langkahnya, number, custom, pilih ini atau langsung saja pagar, koma, titik, pagar, pagar, buah. Ya, kita tidak menggunakan koma, langsung pagar-pagar saja. Ini karena di sini tidak ada angka desimal. Ya, buah. Ini karena sikat gigi buah, pasta gigi buah, makanan inang, ini kata buah. Berarti kita blok saja. Ya, kita blok. Kita Ctrl 1, custom, kita cari buah. Biasanya sudah tersimpan di sini. Buah. Ya. Sisa stok. Tinggal kita klik 2 kali tuh, klik seret. Kita copy. Yang di bawah ini kita cukup copy saja untuk umpur. Oh sorry ya, sama ya, saset sama dengan, maaf ya tadi karena satunya itu beda, sama dengan E5 dikurangi F5 saset sama dengan E6 dikurangi F6. F6
besar. Baru ini karena satuannya sama, baru kita bisa tarik ke bawah. Ya. Sekarang yang terjual itu menjadi kas. Yang terjual pastinya kan sudah menjadi uang. Barang ini sudah menjadi uang. Jadi menjadi kas masuk. Kas masuk itu adalah hasil perkalian yang terjual dengan harga jual. Ya. Sama dengan harga jual D4 dikalikan terjual 71 buah botol. 71 botol. 71 berarti F4. Inilah yang kas masuk. Yang terjual ya bisa Anda ganti sendiri nanti seperti caranya seperti ini. Kas masuk otomatis menjadi rupiah karena harga jualnya sudah rupiah. Kita tarik saja ini. Tarik. Ini kas masuk. Terus laba tentunya itu adalah pengurangan harga jual dan harga beli. Jadi harga jualnya dikurangi harga beli dikalikan dengan jumlah item yang terjual. Jadi sama dengan di sini ada penggunaan angka kurung. Ya, angka kurung. Harga yang terjual, harga jual itu ada di kolom D. Khususnya sampo botol ada di sel D4. Dikurangi harga beli itu ada di kolom C. Untuk sampo botol ada di sel C4. Tutup kurung. Dikalikan yang terjual, item yang terjual ada di kolom F. Untuk sampo botol ada di sel F4. Ya. Baru kita tekan enter. Inilah laba sampo botol sampai saat ini. Untuk yang lainnya tinggal kita tarik saja. Ini labanya. Jumlah total tinggal kita pakai fungsi sum. Ya. Seperti untuk fungsi sum bagi teman-teman yang sudah melihat atau menonton video sebelumnya pastinya sudah paham. Ini sama dengan sum buka kurung ringnya. Ring itu adalah kumpulan sel, beberapa sel. Di sini ringnya ada di C4 sampai dengan C14. Kita blok saja ringnya ini, tutup kurung dan tekan enter. Maaf ya, harga beli ini tidak perlu dijumlah, maaf ya, tidak perlu dijumlah. Kita jumlah awalnya saja sama dengan sum buka kurung, ini jumlah awalnya saja ya, tutup kurung, ini jumlah. Terus kita copy sini, sisa stok, masuk, laba, baru kita. Apa yang terjadi? Botol. Berarti kopi ini tidak berhasil karena botolnya juga ngikut. Sama dengan pakai satu-satu ya. Zoom. Tutup kurung. Enter. Ada botol toh. Sama dengan zoom. Itu tidak ada botol tadi kan sudah kita hapus. Tutup kurung,
botol ya, bentar ya, ada botol nih ya. Nanti kontrol satu saja, kita pakai general. Oke, sisa gue general semua ya. Nah, inilah, baru ini kasih kucensi, kasih curensi. Ini pasti yang kalau sudah nonton video sebelumnya pasti sudah tahu. Kalau bagi teman-teman yang belum nonton sebelumnya, sebaiknya Anda menonton video ini dari awal, dari tingkat pemula part 1. Baru sekarang kita pada inti ya, kondisi stok. Kita buat dulu ini apa ya, buat dulu aturannya atau indikatornya begini. Barang dikatakan kurang sekali, ini indikatornya ya, kurang sekali jika stok barang kurang dan sama dengan 5, itu dikatakan kurang sekali ya. Kurang sekali itu jika stok barang kurang dan sama dengan 5. Kurang jika stok barang kurang dan sama dengan 10. Jadi indikatornya kurang dikatakan kurang jika stok barang kurang dan sama dengan 10. Saya kasih tanda petik ini ya, supaya ini ya, ini indikatornya. Saya tebalkan. Ini harus tebal indikatornya. Ini juga yang di tanda petik ini adalah indikatornya kurang sekali. Nanti kondisi stok kurang sekali jika stok barang kurang dan sama dengan 5. Dikatakan kurang jika stok barang kurang dan sama dengan 10. Terus cukup, ada indikator cukup juga. Cukup jika stok barang lebih dari 10. Jadi dikatakan barang itu cukup jika stok barang lebih dari 10. Indikator ini nanti kita aplikasikan ke dalam rumus if. Nah, rumus if itu kita harus membuat sendiri indikatornya. Parameternya kita buat sendiri. Berarti parameternya begini. Ini parameter ya. Parameternya, parameter fungsinya kurang sekali atau jangan sekali ya, kita sangat kurang ya, ini
sekali ini bisa satu kali, misalnya bisa diartikan satu kali, sangat kurang. Sangat kurang jika parameternya harus dengan rumuh nanti. Jika stok barang, ini parameternya, kurang dan sama dengan 5, dikategorikan sangat kurang, koma, jika stok barang kurang dan sama dengan jika stok barang kurang dan sama dengan 10, dikategorikan kurang, koma, selain itu, nah ini ya bahasanya, selain itu dikategorikan cukup. Yuk kita pelajari parameter ini supaya rumusnya nanti dari parameter ini baru ada rumus. Jadi rumusnya kita buat sendiri. Jika stok barang kurang dan sama dengan 5, dikategorikan sangat kurang, koma, jika stok barang kurang dan sama dengan 10, dikatakan kurang. Selain itu dikatakan cukup. Kenapa kok mengatakan selain itu? Tentunya selain itu ini angka tidak ada kalau kita bicara aljabar, angka yang di tabel itu tidak ada minus, di bawah 0 tidak ada. Di kurang dari 5 sangat kurang dari 10 kurang. Berarti kalau lebih dari 10, misalkan 11, 12 dan seterusnya, itu masuk kategori selain itu, dikategorikan cukup. Ya. Nah, ini kita masukkan dalam rumus. Ya, tentunya rumusnya pasti sama dengan, karena ini contoh di bawah. Kita parameter ini kita jadikan rumus. Jika if jika buka kurung stok barang itu ada di apa ini, G ya, sel G, kolom G ya, kolom G. Nanti kolom G nya sel berapa, yang pasti ada di kolom G, stok barang ya. Ini tidak ada spasi ya, kurang dan sama dengan, tidak ada spasi ya. Ingat, nanti tidak ada spasi penulisan rumus. Kurang dari 5, kalau kurang dari 5 ya, dikatakan
dikategorikan sangat kurang, lebih kecil dari 5 maksudnya ya. Oke, biar bahasanya lebih enak. Jika kolom G lebih kecil dan sama dengan 5, dikategorikan kurang. Iya kan, dikategorikan kurang. Terus titik koma, jika lagi buka kurung kolom G ya kurang dan lebih kecil dan sama dengan 10, kita kategorikan tanda petiknya, jangan lupa kurang ya kan. Nah, selain itu tidak ada. Jika di situ selain ini, berarti kita katakan cukup. Kurungnya ditutup, ada 2 kurung tadi ya, kita tutup dengan 2 kurung juga. Dan ini ya, kita lihat di sini. Baru kita masukkan rumusnya. Rumus atau fungsi itu pasti diawali dengan tanda sama dengan. Kita coba uji fungsinya betul benar apa tidak. Jika if kolom G, sel G 4, pada sampul botol G 4, lebih kecil dan sama dengan 5, itu ini logikanya parameternya. G4 kurang dari 5 itu dikatakan sangat kurang. Jangan lupa tanda petik ditutup dengan 2 tanda petik. Saya geser supaya ini lebih panjang nanti ya. Titik koma. Jika if bahasa Inggris harusnya bahasa Inggris G4 lebih kecil dan sama dengan 10, dikategorikan kurang. Titik koma, tidak harus pakai if lagi. Selain itu dikatakan cukup. Selain itu tadi dikatakan cukup. Titik 2, kurungnya 2 ya. Maaf, cukupnya tidak ada, ini tidak ditutup tanda petik ya. Oke, kita enter, apa yang terjadi. Berarti ini cukup. Kita lihat stok barang sampo botol ada 14, padahal indikatornya tadi, parameternya tadi, kalau lebih dari 10 itu katakan cukup. Bener kan ya. Nah, kita lihat yang lain, kita tarik rumusnya. Nah, ini pada sampo saset
sisa stoknya ada 6, dikatakan kurang, kategorinya kurang kondisi stoknya. Terus pada ini sabun mandi, karena stoknya tinggal 4, di situ dikatakan sangat kurang, dikatakan sangat kurang. Nah, itu seterusnya. Ini kan memudahkan manajer atau pemilik toko melihat kondisi stok barang. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini sederhana. Nanti kita akan bahas pada lanjutan nanti itu yang lebih detail. Ya, lebih mudah lagi. Dan juga nanti kita akan membuat formnya. Jadi tampilan depannya tidak seperti Excel, seolah-olah seperti aplikasi padahal itu Excel ya. Supaya untuk memudahkan operator itu memasukkan barang, dan jika ada transaksi hari itu tinggal masukkan kode barcode, dan otomatis data yang di sini akan berubah, mempengaruhi data base di Excel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita dan khususnya bagi Anda sekalian. Jika Anda menyukai tutorial kami, silahkan klik like, dan Anda jika sudi klik like, saya akan berterima kasih banyak, dan itu menjadi penyemangat kami untuk membuat video-video tutorial lainnya. Dan tentunya kami akan terus membuat video tutorial ini bersambung. Kalau tidak ada kesibukan, itu akan tiap hari kita upload. Supaya Anda ada pemberitahuan lewat email atau akun Anda, silahkan Anda klik langganan atau subscribe, sehingga jika ada update terbaru dari kami tentang video tutorial, Anda akan diberitahu oleh email, melalui email dan akun YouTube Anda. Dan jika Anda berlangganan, kami sangat bangga sekali dan berterima kasih kepada Anda yang mempercayakan berlangganan pada video-video kami. Dan selanjutnya jika ada saran dan lain sebagainya, pertanyaan dan sebagainya, silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.